Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kejodoto Saing dengan NIM 24040122121026 akan presentasikan pendahuluan radioterapi untuk fase ketiga, yaitu dari kelompok 9 sampai kelompok 13. Ionization Chamber-Based Dosimetry System. Sistem dosimetri berbasis ruang ionisasi pada prinsipnya cukup sederhana dan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu ada ruang ionisasi yang sesuai, elektrometer, dan catu daya. Lalu sistem sirkuit dosimetri ini berbasis ruang ionisasi yang sederhana menyerupai kapasitor atau ruang ionisasi yang terhubung ke baterai atau catu daya dengan elektrometer yang mengukur arus pengisian atau pengosongan kapasitor. Pada ruang ionisasi menggabungkan tiga elektroda yang menentukan volume udara sensitif ruang. Volume udara sensitif ruang biasanya dalam urutan seperti gambar di berikut. Untuk kalibrasi bekas foton dan elektron, 0,1 hingga 1 cm kubik dalam ruang ionisasi yang digunakan untuk kalibrasi sinar, foton, dan elektron klinis. Ketiga elektroda tersebut adalah elektroda polarisasi, elektroda pengukur, elektroda pengaman. Dan dua jenis ruang ionisasi digunakan dalam kalibrasi sinar rutin, ada ruang silinder dan ruang plat paralel. Ada ruang silinder yang lebih umum digunakan dalam kalibrasi berkas sinar photovoltage dan megavoltage serta bekas elektron 10 mega electron volt ke atas, sedangkan ruang plat paralel digunakan dalam kalibrasi bekas sinar X dangkal, dalam kalibrasi bekas elektron berenergi rendah, dan dalam pengukuran dosis penemukan serta pengukuran dosis di dalam pengukuran bekas megavoltase. Lalu ada elektrometer and power supply atau elektrometer dan catu daya. Ruang ionisasi pada dasarnya adalah sebuah kapasitor di mana arus bocor atau muatan bocor yang diinduksi melalui aksi sinar radiasi. Lalu ada muatan atau arus yang diinduksi dalam ruang kecil dan harus diukur dengan alat pengukur muatan atau yang arus yang sensitif atau elektrometer. Catu daya dalam ruang ionisasi elektrometer. Untuk ada gambarnya, contoh ruang ionisasi yang umum digunakan pada dalam radioterapi. Lalu ada phantom. Air adalah bahan phantom standar untuk pengukuran dosimetri bekas foton dan elektron. Namun, pengukuran dosimetri seringkali dilakukan pada bahan padat yang lebih praktis, seperti polisetrin, lucite, plastik serta tisu A150, air padat atau WTI, air padat RMI 457, air plastik atau air virtual, dan lain-lainnya. Untuk foton berenergi rendah, di mana efek fotoindustri lebih dominan daripada proses Compton dan proses produksi pasangan yang tidak dapat terjadi, ZEF dari suatu campuran didefinisikan sebagai berikut. Lalu untuk foton megavoltage dan bekas foton elektron ZEF dari suatu campuran didefinisikan oleh gambar tersebut. Ya, untuk kelompok 9 telah selesai. Kelompok 10 ada uji penerimaan, pengukuran, dan penggunaan. Ini ada peralatan pengukuran, peralatan survei radiasi. Ada peralatan dosimetrik ionometrik, ada film. Lalu ada dioda, ada phantom plastik, ada phantom air. Lalu ada uji penerimaan, memastikan bahwa spesifikasi yang tercantum dalam pesanan pembelian terpenuhi dan lingkungan bebas dalam radiasi dan bayar listrik bagi staf dan pasien. Lalu ada pemeriksaan keselamatan, pemeriksaan mekanis, dan pengukuran dosimetri. Lalu pemeriksaan keselamatan ada interlock atau lampu peringatan dan peralatan pemantauan pasien. Jenis-jenis interlock adalah interlock pintu menengah terdiri saat radiasi, pintu ruang, perawatan terbuka. Lalu ada interlock pemutus sinar radiasi menghentikan radiasi tetapi tidak menghentikan gerakan unit perawatan atau meja perawatan pasien. Lalu interlock pintu mencegah terjadinya irat interlock aktifan gerakan hentikan gerakan unit perawatan dan meja perawatan pasien tetapi tidak menghentikan radiasi mesin radiasi saat pintu ruang perawatan terbuka. Ada pemeriksaan keselamatan survei radiasi, ada kebocoran kolimator dan kepala, ada pemeriksaan mekanis, ada sumbu rotasi kolimator, gerakan rahang kolimator foton, ada sesuai medan cahaya dan radiasi dapat dilihat sebagai berikut. Kalau ada sumbu rotasi gantry, ada sumbu rotasi meja perawatan pasien, ada isosentrum radiasi, dan penjelasan dapat dilihat sebagai berikut.
Ada pemeriksaan mekanis, ada indikator jarak optik, indikator sudut gantri, indikator ukuran medan kollimator, ada gerakan meja perawatan pasien, ada pengukuran simetri, adalah aspek penting dalam manajemen radiasi yang bertujuan untuk melindungi individu dan lingkungan dari efek berbahaya radiasi. Energi foton, ada foton penumbra, ada keseragaman bekas foton, ada elektron energi, ada elektron beam, Bremsstrahlung Constellation, ada elektron beam uniformity, ada elektron penumbra, ada monitor karakteristik, terapi, ada commissioning. Komisioner radioterapi sinar eksternal atau perangkat brachyterapi mencakup serangkaian tugas yang umumnya harus terdiri dari hal-hal berikut dapat dilihat sebagai berikut. Ada pengukuran phantom beam, central axis percentage deep dose, ada output factor, ada blocking trifactor, lalu ada multicollimator, ada output factor, ada central axis with transmission factor, ada pengukuran phantom beam, ada dynamic switch, ada entrance dose dan interference dosimetry, ada virtual source position, ada central axis percent strip dose, ada output factor, ada transverse beam profile, ada virtual source position dapat lihat sebagai berikut penjelasannya. Kelompok 10 sebagai berikut. Ada kelompok 13, ada brasiterapi atau physical and clinical asset. Adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengobatan kanker jarak pendek dengan radiasi dari sumber radionuklida kecil dan dienkapsulasi. Ada photon source karakteristik, itu ada physical consideration atau pertimbangan praktis, um, ada remote afterloading system, ada praperencanaan penempatan benih dan distribusi dosis, ada teknik perencanaan ultrasonografi atau tomografi terkomputasi, ada permanen proses implant, ada pemilihan radionuklida untuk impian prostat, ada teknik perencanaan tomografi, ada perencanaan penempatan benih dan distribusi dosis, teknik perencanaan ultrasonografi atau tomografi terkomputasi, ada plakmata, ada blast terapi intravaskular, ada dose distribution iron source, ada APMTG 43 algoritma, dapat lihat sebagai berikut dengan rumus-rumusnya. Lalu ada order calculation method for point source, dapat lihat sebagai berikut. Ada linear source, ada dose calculation producer, ada manual dose calculation, ada computerized treatment planning, ada source localization, dose calculation, dose distribution display, ada dose distribution display. Ada calculation of treatment time, use of pattern Parker tables, ada choice of reference points, ada decay correction. Lalu ada commissioning komputer based terapi, sistem perencanaan teman TPS, ada pemeriksaan prosedur rekonstruksi, pemeriksaan konsistensi antara jumlah dan satuan, perhitungan dosis komputer versus manual untuk sumber tunggal, pemeriksaan koreksi peluruhan. Ada komisi sumber, ada uji komunikasi, ada autoradiografi dan pemeriksaan flash rekaman aktivitas, ada rantai kalibrasi, lalu ada pemeriksaan keteguhan dosimeter yang kalibrasi, lalu ada pemeriksaan rutin terhadap sumber dan aplikator, pemeriksaan posisi sumber dengan perangkat uploading, pemantauan radiasi di sistem pasien, dan program manajemen mutu. Ada belas terapi versus eksternal beam dapat dilihat sebagai berikut. Oke, selesai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.